Jimatres dimanapun Anda berada, kabar mengejutkan menyelimuti Indonesia pada Selasa 18 Mei 2021. Penemuan jasad Aisyah yang tinggal kerangka dan kulit seperti mumi membuat geger warga dusun Paponan, Desa Bejen, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Disebutkan bocah yang masih berusia 7 tahun itu cukup nakal. Bocah berusia 7 tahun meninggal tragis usai diruqyah oleh dua paranormal bernama Haryono dan Budiono. Menurut orang tua bocah bernama Aisyah ini, Aisyah kerap melakukan perilaku yang nakal. Oleh karenanya sang orang tua pun membiarkan Aisyah diruqyah dengan ditenggelamkan beberapa kali di kolam air. Memang atas alasan bocah cukup nakal itu, kedua orang tua Aisyah, Marsidi dan Suwartina, bermaksud menyembuhkan Aisyah. Keduanya lantas menemui Haryono dan Budiono yang tidak lain adalah tetangga di dusun tersebut. Sebab Haryono dan Budiono dikenal warga sebagai dukun dan biasa menyembuhkan orang sakit. Dari keterangan Haryono dan Budiono, nakalnya Aisyah itu disebabkan karena kerasukan sosok genderuwo. Nah, untuk menyembuhkan Aisyah harus dilakukan proses ruqyah. Akan tetapi, ruqyah yang dilakukan Haryono dan Budiono itu sangat tidak lazim. Sebab Aisyah diruqyah dengan cara ditenggelamkan ke dalam bak mandi. Akan tetapi, dalam proses ruqyah tersebut Aisyah akhirnya meninggal dunia. Kepada orang tua Aisyah, kedua dukun tersebut menyatakan bahwa Aisyah sedang tidak sadar. Itu dikarenakan Aisyah masih dalam pengaruh genderuwo yang selama ini merasuki tubuh bocah perempuan itu. Karena itu, sang dukun berpesan agar menidurkan Aisyah di tempat tidur. Nantinya Aisyah akan bangun dengan sendirinya jika memang genderuwo yang merasuki Aisyah sudah benar-benar pergi. Pesan itu lantas dituruti Marsidi dan Suwartina dengan menidurkan anaknya di tempat tidur. Yang cukup mencengangkan adalah keduanya tetap membiarkan jenazah Aisyah membusuk hingga tinggal kerangka dan kulit saja. Diduga Aisyah sudah meninggal 4 bulan lalu. Peristiwa ini terbongkar pada Lebaran lalu. Saat itu seluruh keluarga berkumpul di rumah kakek korban di dusun Selingkung, Desa Congkrangan. Ketika keluarga berkumpul, Bude korban Suratini menanyakan keberadaan Aisyah kepada sang kakek. Sang kakek menyatakan bahwa Aisyah sudah 4 bulan ini sakit dan sudah tak pernah bertandang. Itu didasarkan informasi yang diberikan Marsidi dan Suwartina. Atas dasar itu, Suratini mengajak seluruh keluarga untuk menjenguk Aisyah. Saat mendatangi rumah Marsidi dan Suwartina, seluruh keluarga mendapati Aisyah sudah tidak lagi bernyawa. Bukan itu saja, jenazah bocah malang itu bahkan terbaring tinggal kerangka dan kulit seperti mumi. Aisyah ditemukan terbaring di tempat tidur dengan posisi terlentang di kamar. Akan tetapi, kedua orang tuanya bersikukuh bahwa Aisyah tidak meninggal. Setelah didesak seluruh keluarga, keduanya akhirnya menceritakan ihwal kejadian yang menimpa Aisyah. Hal itu kemudian dilaporkan keluarga ke kepolisian setempat. Kejadian miris itu dibenarkan Kapolres Temanggung AKBP Beni Setiawati. Penemuan jasad Aisyah yang tinggal kerangka dan kulit seperti mumi memang membuat geger warga dusun Paponan, Desa Bejen, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Sementara itu, adik dari Marsidi yaitu Maryanto menuturkan bahwa kejadian itu sangat tidak disangka. Apalagi kejadian meninggalnya Aisyah ditutupi Marsidi sejak 4 bulan lalu. Berdasar pengakuan Marsidi kepada Maryanto,
Aisyah berada di rumah kakeknya di dusun Congkrang Bejen. Namun kecurigaan itu muncul dan puncaknya memang pada hari raya Idul Fitri pekan lalu. Ketika itu Marianto bersama keluarga berniat menjenguk Aisyah di rumah kakeknya di dusun Selingkung, desa Congkrangan. Namun di sana Marianto tidak menemukan korban Aisyah. Sang kakek pun bingung. Lantas sang kakek mendesak Marsidi untuk menunjukkan di mana keberadaan Aisyah, dan ternyata sudah menjadi mayat. Memang dalam agama Islam, ru'yah adalah pengobatan melalui media Al-Quran. Pengobatan ini merupakan pengobatan tanpa modal materi, hanya bermodalkan yakin bahwa yang menyembuhkan segala penyakit hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara ru'yah sendiri biasanya diawali dengan pembacaan tahlil hingga para peserta atau pasien akan menunjukkan reaksi yang berbeda, mulai dari muntah-muntah, menangis hingga kerasukan jin. Pengobatan ru'yah meliputi cara medis dan non-medis. Pengobatan medis seperti penyakit mah, asam lambung, vertigo, darah tinggi, stroke, dan lain-lain. Sementara non-medis adalah penyakit hati, sering emosi, pundak berat, pusing, mimpi buruk, lupa rakaat sholat, penyakit yang berpindah-pindah, kenakalan remaja, sulit mendapatkan jodoh, sering kesurupan, dan penyakit hati lainnya. Dalam syariat Islam dikenal dua macam ru'yah, yaitu ru'yah syariah dan ru'yah syirkiyah. Ru'yah syariah adalah ru'yah yang benar menurut syariat Islam, di antaranya dengan cara membacakan ayat Al-Quran, sebagaimana di antara nama surat Al-Fatihah adalah ar-ru'yah, meminta perlindungan kepada Allah, zikir dan doa dengan maksud menyembuhkan penyakit. Sedangkan ru'yah syirkiyah adalah yang biasa dipraktekkan para dukun. Ru'yah di kalangan para dukun dikenal dengan istilah jampi-jampi atau mantra. Nah, dengan kejadian ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Jangan sampai salah Anda untuk meru'yah seseorang, yang tentunya ru'yah yang berakibat fatal, ru'yah yang salah kaprah. Bersama Tim Jimat.